Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kami dari ASI Chapter Jakarta selalu membawakan berita ASI kepada pemirsa dimanapun berada. Kita akan mulai diskusi ini dan kita minta Pak Fajar dimulai dengan doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga, terpujilah kekal untuk selama-lamanya, khususnya pada pagi yang indah di Tuhan, kami akan menyampaikan pelajaran terakhir di tahun 2020. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, agar kami dapat boleh menyampaikan pelajaran tentang surga, tentang kehidupan kekal kepada pemirsa dimanapun mereka berada. Biarnya akan menjadi berkat bagi semuanya. Kami semuanya, kami dapat boleh merasakan sukacita bersama dengan Tuhan. Kami serahkan Bapa dalam tangan-Mu Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Ya, tidak terasa teman-teman semua ada Pak Adri ini. Apa kabar Pak Adri? Puji Tuhan, Allah pencipta yang dahsyat dan luar biasa. Ada Pak Elvin Tobing juga. Puji Tuhan Pak Darwis, kabar luar biasa. Ada Pak Fajar. Puji Tuhan, terima kasih Pak Darwis. Tidak terasa kita sudah mau mengakhiri tahun 2020. Banyak berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kita berharap tahun depan juga menjadi berkat yang sama. Tuhan menolong kita di tahun 2020. Tuhan juga akan menolong kita di tahun 2021. Kepada kita semua pemirsa dan para panelis yang ada pada saat ini. Baik, ada topik menarik pada pagi hari ini yaitu surga, pendidikan, dan pelajaran abadi. Ini judulnya agak panjang. Kita minta Pak Tobing coba menguraikannya kira-kira mencakup apa ini Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan, inilah pelajaran terakhir bagi kita triwulan ini sekaligus menutup tahun ini di tahun 2020. Dan tentu pelajaran apapun yang kita pelajari tujuan akhir adalah surga. Ketika kita satu triwulan ini diperkaya pemikiran kita, diperkuat iman kita melalui topik yang namanya pendidikan, itu pun tujuan akhirnya adalah surga. Bayangkan kita sebagai orang berdosa, kalau kita hidup tidak tahu apa itu yang disebut fajar yang terbit, atau kapan kematian, lalu apa akhir setelah kematian, apakah nanti ada kehidupan, lalu kalau kita tidak punya pengharapan, apa yang menjadi bagian kita sebagai manusia? Apakah kita akan tetap bersemangat sebagai manusia ketika kita tidak punya harapan? Nah, beruntunglah kita sebagai umat Tuhan, ya, kita punya sebuah kitab suci sebagai buku mata pelajaran kita yang memberikan wawasan yang luar biasa bagi kita, ya, bukan hanya sesuatu yang kita sudah lihat, tetapi Alkitab juga menyediakan pengertian bagi kita hal-hal yang belum pernah terlihat, seperti yang tertulis di dalam ayat hafalan kita 1 Korintus 2:9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi nanti tujuan akhir kita adalah ke surga, ya, walaupun kita semua sama-sama belum pernah ke sana, ya. Tapi kita akan menikmati pemberian Allah yang luar biasa. Semua yang kita nikmati nanti adalah sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar, dan belum pernah kita rasakan. Dan itu semua adalah pengalaman-pengalaman kenikmatan. Itulah tujuan akhir kita nanti, bagaimana kita supaya bisa tiba di surga, mempelajari pelajaran-pelajaran kekal, ya, kehidupan kekal, pelajaran keabadian, mengenai kehidupan kekal, keselamatan dari Tuhan. Saya kira itu Pak Darwis menjadi pengantar bagi kita satu minggu ini. Ya, bagaimana ini Pak Tobing? Kalau kita meyakinkan seseorang bahwa kehidupan kekal jauh lebih penting dari kehidupan masa kini, Pak Tobing, apalagi dalam COVID yang sulit ini. Silakan Pak Tobing. Ya, jadi memang ada satu persyaratan ketika kita mempelajari surga. Kita harus melandasi pemikiran kita dengan apa yang disebut iman. Iman adalah bagaimana kita mempercayai sesuatu yang kita harapkan, yang kita tidak lihat. Nah, kalau kita punya iman, maka fokus kita bukan kepada kehidupan yang sekarang, tapi fokus kita adalah bagaimana supaya kita
menikmati kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Jadi saya kira yang perlu kita sampaikan, meyakinkan seseorang, kita harus punya iman di dalam mempelajari surga yang kita nantikan. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, ini nasib orang mati Pak Kaunang. Nah, ini kadang-kadang menjadi pertanyaan juga di umum ini. Bagaimana orang mati? Apakah hidup lagi atau bagaimana? Ataukah ada yang mengikuti atau bagaimana Pak Kaunang? Silakan Pak Kaunang. Oke, ada beberapa jawaban yang masuk akal. Yang pertama adalah siklus orang mati berujung kepada apa? Kematian, ya. Setiap orang ujungnya adalah kematian. Itu sebabnya dalam beberapa poin di sini dikatakan manusia itu akan mati dan membusuk, ya, sama seperti binatang-binatang yang lain. Ini adalah makro orientasi, pemahaman umum, ya. Baik orang A, konsep pemahaman ini tentang ini sama. Tujuannya adalah kematian. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pascal, ya. Betapa bodohnya bila tidak siap untuk kekekalan yang menanti kita. Oke, saya tidak berbicara tentang Pascal. Tetapi ada beberapa ayat yang mendukung, ya. Mendukung pelajaran kita pada saat ini. Sehubungan dengan pertanyaan dari Pak Darwis adalah bisa kita temui di dalam buku Yohanes 6 ayat 54, Yohanes 3 ayat 16, 1 Yohanes 5 ayat 13, 1 Timotius 1 ayat 16 adalah hidup kekal. Ya, bagaimana kita bisa memperoleh hidup kekal atau kekekalan? Di sini jawabannya sangat singkat, bahwa bila mana kita percaya kepada janji-janji kehidupan itu, maka otomatis Kisah 4 ayat 12. Hanya dalam nama Yesus Kristus, hanya melalui Yesus Kristus, berseru kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena tadi balik lagi ke buku Kejadian pasal 2, Kejadian pasal 1, ada Trinitas, ada kata kita, dan salah satunya adalah Yesus. Di mana Yesus telah diutus oleh Allah, hasil musyawarah Dewan Musyawarah Allah, untuk mengirimkan Yesus, dan itulah janji yang kita sebut di dalam pelajaran ini adalah kekekalan. Timbul pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa memperoleh kekekalan? Bagaimana supaya kita bisa life eternal atau hidup kekal? Memang Alkitab mencatat, hanya percaya kepada Yesus Kristus. Tadi saya sebut dalam Kisah 4 ayat 12. Bagaimana untuk belajar? Nah, itulah sebabnya ada satu konsep pemuritan sangat penting. Puji Tuhan, saya dan saudara, para pemirsa, tugas kita adalah bila mana kita mengenal Yesus Kristus dengan benar, mempelajari karakternya, maka kita ditugaskan untuk dapat spread the gospel. Menyampaikan kabar baik tentang Yesus yang hidup dan Yesus yang luar biasa. Sehingga pribadi kita, keluarga kita, orang lain akan terhindar dari kematian yang saya sebut tadi, sama dengan animals, ya. Hidup yang kekal di dalam tanah. Tetapi yang kita belajar saat ini adalah tujuan kita, aims kita adalah bersama dengan Yesus kembali lagi ke dalam kerajaan sorga, hidup kekal selama-lamanya. Dan itulah konsep Alkitabiah yang diajarkan di dalam beberapa ayat penting, termasuk yang saya bilang tadi, Yohanes 3 ayat yang ke-16, hidup kekal. Itu Pak Darwis yang menarik tentang kata nasib orang mati. Ya Pak Kaunang, kadang-kadang ada pemikiran bahwa untuk hidup kekal itu percaya saja cukup, gitu. Apakah demikian Pak Kaunang? Mungkin diuraikan dikit, silakan. Ya, memang pemahaman ini ada beberapa klaster, ya. Jadi para pemula yang sudah mantap dan mantap sekali memang ada dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Itu yang disebut dengan kebenaran. Nah, kalau kita mengikuti kebenaran itu, karena kebenaran itu adalah hasil kreasi dari kata kita dalam buku Kejadian, maka itulah salah satu faktor yang membuat kita percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17 akan menjadi habit, akan menjadi attitude, akan menjadi lifestyle kita, sehingga kita bisa terkorelasi dengan janji-janji keselamatan yang begitu banyak dan sebagainya. Itu Pak Darwis yang bisa membuat pemikiran kita lebih jelas, mengapa kita harus melihat sosok Yesus
yang begitu ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini mengenai satu kehidupan yang baru, Pak Fajar. Ya, Pak. Kira-kira kita rindu Pak Fajar untuk kehidupan yang baru, apalagi dengan situasi yang terbatas sekarang ini. Kita mau ada sesuatu yang baru. Silakan Pak Fajar. Iya. Terima kasih Pak Darwis. Kalau memang manusia hidup itu harus memiliki satu tujuan ya. Pada waktu kita di atas dunia, kita hidup, kita punya tujuan, menikah, kemudian punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Setiap manusia pasti punya tujuan. Nah, secara rohani, kita juga memiliki satu tujuan. Seperti tadi yang diungkapkan oleh Pak Kaunang, tujuan kita adalah satu kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ini luar biasa sekali ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap manusia itu mau memiliki satu kehidupan kekal ya selama-lamanya ya? Bahkan ada orang yang sangat negatif ya. Lah, hidup di atas dunia ini 70-80 tahun aja sudah cukup menderita ini, apalagi untuk selama-lamanya. Apakah macam kehidupan seperti apa ini yang kehidupan kekal yang kita akan masuki ini? Tentunya ini menjadi satu pertanyaan besar buat masing-masing kita ya. Tapi sekali lagi barangkali yang tidak pernah nampak oleh kita, yang dengan iman seperti yang disampaikan oleh panelis Saudara Elvin, bahwa hanya dengan iman kita percaya bahwa ada satu kehidupan yang ditawarkan oleh Tuhan, satu kehidupan baru ya, yaitu di surga nanti. Ada satu ayatnya yang menarik ini, yaitu di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi ada satu yang dijanjikan oleh Tuhan, langit yang baru, dunia yang baru dengan yang terdapat di dalam kebenaran ini. Ini yang menjadi satu tujuan akhir kehidupan di atas dunia ini, Pak Darwis. Dan yang paling menarik, banyak orang yang menginginkan masuk surga. Setiap orang menginginkan, mereka kalau kita tanya ya, siapa yang pengen masuk surga? Pasti mereka akan angkat tangan satu sama sekali. Akan angkat tangan ya. Namun yang paling lucu adalah pada waktu ditanya, mau nggak kita masuk surga sekarang? Pasti mereka akan tertawa. Jadi memang kita pengen semua masuk surga, tapi pada waktu diajak, ayo kita masuk surga sekarang, nggak ada yang mau, nggak ada yang bersedia, karena harus kematian. Nah, inilah satu kehidupan yang baru yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pun, Wahyu 21 ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Jadi kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan itu sangat menyenangkan ya. Saya pikir ya, tidak ada bahasa yang bisa mencerminkan kehidupan surga nanti. Mungkin hanya tidak cukup untuk membayangkan satu kehidupan baru, kehidupan kekal yang baru yang ditawarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu pelajaran yang menarik bagi kita, pendidikan kita sepanjang 1 triwulan ini mendidik kepada semua orang mengenal karakter Tuhan, yang mana karakter Tuhan ini memberikan satu janji kehidupan baru untuk kita semuanya. Biarlah kita aminkan, biarlah kita dapat menjadi bagian dalam kehidupan kita ya. Kehidupan baru yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Iya, ini Pak Fajar, ini kadang-kadang timbul pertanyaan, bagaimana sih kita coba meyakinkan seseorang bahwa sebenarnya hidup kekal ini jauh lebih baik dari kehidupan kita yang serba sulit sekarang ini. Gimana ini Pak Fajar? Mungkin ada cara yang baik kita bisa yakinkan mereka. Silakan Pak Fajar. Ini pertanyaan yang menarik sekali nih. Dan pertanyaan ini saya pikir malah justru lebih tepat ini dijawab oleh
oleh seorang marketing ya, seperti Pak Kaunang itu ya. Ini pasti bagaimana sih meyakinkan, mengconvenience, meyakinkan orang untuk mau menerima itu ya, pekabaran kita ya. Anggap aja satu produk kita ini. Kalau kita balik bertanya, susah nggak hidup di atas dunia ini? Banyak nggak penderitaan? Banyak banget penderitaan. Aduh, susah kan zaman sekarang ya kan? Susah kan? Ekonomi sedang melorot, kena PHK, nggak punya pekerjaan, jobless, dan macam-macam. Pengen nggak pindah dari suasana seperti ini? Mau nggak kalau ditawarkan satu kehidupan yang sangat kekal daripada Yesus, tinggal menerima Yesus? Ada satu kehidupan kekekalan yang tidak pernah habis, yang tidak pernah kamu jumpai di atas dunia ini. Barangkali dengan metode yang tepat kita bisa meyakinkan orang itu bahwa Yesus yang memberikan kehidupan kekal ini bisa kita baca di dalam Alkitab, melalui iman kita bisa aminkan itu, nanti kamu akan mendapatkan satu kehidupan yang luar biasa. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ada topiknya mengatakan nantinya kita akan tahu. Sepertinya ada kendala ini Pak Tobing sehingga sekarang kita belum bisa tahu Pak Tobing. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya tentu seperti di ayat hafalan kita tadi, masih banyak hal yang belum kita tahu. Ya, apa yang kita lihat di dunia ini, apa yang kita pelajari melalui firman Tuhan, itu hanya masih merupakan gambaran yang sangat sedikit sekali ya dibandingkan keindahan surga itu sebenarnya. Kalau kita misalnya membaca bagaimana Tuhan menggambarkan surga, binatang, singa bersahabat dengan manusia, alam begitu indah, tidak ada yang mendatangkan bahaya. Itu mungkin hanya sebatas imajinasi kita sebagai manusia berdosa kita bisa membayangkan. Tetapi sesungguhnya kenyataan itu nanti menjadi sesuatu yang sangat lebih luar biasa ya, yang belum kita pernah dengar, belum pernah kita lihat. Itulah yang akan kita lihat nanti. Dan surga itu benar-benar sebuah sekolah bagi kita ya, bidang ya mata pelajarannya adalah alam semesta ini ya, alam semesta ini, dan kita punya guru yaitu Yesus sendiri ya. Dan sebenarnya Allah sudah mendirikan cabang surga itu sendiri di Taman Eden, tapi sayangnya leluhur kita dulu tidak bisa menjaga kepercayaan itu, akhirnya tempat yang kudus itu diasingkan dulu, dibawa lagi ke Tuhan, lalu kita sekarang berada di bumi yang penuh dengan dosa ini, di mana kita harus berjuang ya dengan kehidupan yang sulit dan banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin timbul di pemikiran kita. Tadi seperti diterangkan oleh panelis kita Saudara Fajar, kalau memang ada Tuhan, kenapa ada penyakit, kenapa ada penderitaan, kenapa ada malapetaka, kenapa ada yang lain-lain dan segala macam ya. Lalu orang-orang pintar melalui sains mencoba mempelajari apa sebenarnya yang ada di alam semesta ini ya. Itu semua masih belum cukup bisa menjawab ya, belum bisa menjawab pertanyaan kita. Ya, tapi nanti kita akan tahu ketika kita benar-benar memiliki kehidupan yang baik, iman yang teguh ya. Iman yang teguh, di situ kuncinya. Karena kunci bagi kita sekarang ini adalah kita berpegang teguh pada iman kita, percaya sama janjinya. Kalau kita sudah tidak percaya kepada janji Allah, ya sudah, ini cerita sorga yang di Alkitab ini kayak dongeng saja. Apalagi ketika kita semakin mempelajari sains, lalu kita tanpa iman, maka pelajaran yang di Alkitab ini dongeng. Lalu mereka akan bilang bahwa orang-orang Kristen ini senang didongengin gitu ya, senang didongengin, senang dibohongin, senang dikasih cerita-cerita indah. Tetapi bagi umat Tuhan yang punya pengharapan ya, apalagi melihat kehidupan Yesus, bagaimana Yesus sudah mengalahkan kematian, kita punya pengharapan yang besar. Nanti kita tahu sesungguhnya Allah kita itu seperti apa dan surga itu seperti apa. Saya kira itu Pak Darwis. Ya, Pak Tobing, ini hanya coba pemikiran saja Pak Tobing. Keinginan tahu ini kan selalu mengikuti kehidupan kita.
Dan bagaimana ini Pak Tobing, banyak yang tidak tahu, tapi gimana memberikan pengertian yang lebih baik pada saat ini bahwa nantinya kita akan tahu. Silakan Pak Tobing. Iya, jadi memang kita harus bisa menjadi contoh bagi orang lain bahwa kita adalah orang yang beriman dan orang yang punya kehidupan pengalaman rohani dengan Yesus. Lalu orang lain juga akan tertarik mempelajari kehidupan kita, dan pada saat itu, itulah waktu yang baik bagi kita untuk menerangkan bagaimana Yesus sudah mengalahkan kematian dan dia juga kembali ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Saya kira ketika kita bisa menunjukkan itu, orang lain akan tentu akan punya kerinduan yang sama juga. Dan sisanya sekali lagi, belajar mengenai surga harus belajar berlandaskan iman. Kalau tidak pakai iman, kita pakai logika, maka ini semua hanya sebuah cerita bohong belaka. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Kaunang ini. Ada sekolah lagi nih Pak, setelah kita udah lama sekolah lagi nanti. Gimana nih Pak Kaunang ini? Kita sepertinya hidupnya sekarang sekolah, kemudian sekolah lagi. Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Rangkuman dari pelajaran kita tentang education atau pendidikan sebenarnya kita sudah lalui bersama-sama. Ya, tadi dari buku Genesis Kejadian, nah berpindah kepada buku Revelation atau buku Wahyu. Mengapa? Kalau kita menghormati kata kita di dalam buku Kejadian, maka upahnya kita akan dapat di dalam pelajaran saat ini, di dalam buku Wahyu 21 ayat 1, Wahyu pasal 2 ayat 7, Wahyu pasal 7 ayat 14 sampai 17. Mengapa? Karena Allah menjanjikan langit yang baru, bumi yang baru. Nah, inilah yang kita harus bawakan di care group kita, ya. Kelompok-kelompok kecil. Itulah sebabnya tadi sebelum kita masuk kepada buku Wahyu pasal 21, tentunya ada deretan pelajaran-pelajaran dari buku Wahyu yang harus kita ulang-ulangi kepada para pemirsa, sehingga pelajaran tentang Revelation pasal 21 ayat 1 ini tidak sulit lagi untuk mereka pikirkan. Itulah sebabnya saya tertarik dengan hamba Tuhan Pak Fajar tadi, katakan tentang konsep marketing. Yang saya selalu ajarkan adalah konsep AIDAS atau AIDA, ya. Attention, interest, desire, action, satisfaction. Nah, inilah sebagai masukan kepada kita, para pemirsa, yang ingin membawa diri kita, keluarga kita, dan orang banyak menuju ke sorga, seperti dalam buku Matius pasal 28, ayat 19, dan selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran kita saat ini. Karena di dalam buku Ulangan pasal 29, ayat 29, ada hal-hal yang kita tidak bisa tahu tentang kerahasiaan Allah. Namun, hari ini Allah membuka kacamata kita untuk mari menginjil, ya. Mari membawakan kabar baik dari firman Allah, karena satu ketika, satu saat lagi Yesus akan datang segera, membawa kita semua, membawa umat-umat Tuhan, membawa orang-orang yang kita ajarkan dari pendidikan Taman Eden sampai buku Wahyu pasal 12 akan menjadi dreams, ya, menjadi hope, ya, menjadi chance kepada semua para pemirsa untuk melihat fokus ke depan, bahwa ada satu kehidupan yang tidak ada dosa lagi di sana. Ada satu kehidupan yang menjadi mitra kita adalah Allah, Yesus, dan Roh Kudus. Ada satu kehidupan yang tidak pernah kita pikirkan secara manusia berdosa. Jawabannya adalah, mari menginjil, mari melakukan apa yang Yesus instruksikan, dan saya percaya tujuannya, pembuktiannya adalah hanya di dalam firman Tuhan. Hanya dari Alkitab, hanya dari 66 buku yang kita pegang saat ini, untuk menjadi pusat education, pendidikan seumur hidup bagi saya dan saudara, untuk melangkah di tahun yang akan datang dengan penuh sukacita, dengan syarat dan ketentuan yang sama. Belajar dari Yesus. Melalui apa? Melalui firman Allah. Itu yang menarik Pak Darwis tentang sekolah. Ya Pak Adri, kita tidak bisa hindari bahwa berita COVID makin meningkat dari hari ke hari. Ini sebetulnya seperti mengkhawatirkan Pak. Bagaimana kita alihkan pikiran kita dari keadaan kita sekarang kepada kehidupan yang kekal yang luar biasa itu. Silakan Pak Adri. Oke Pak Darwis, kalau kita pakai konsep resep dokter,
maka itu temporary. Kalau Anda sembuh, maka minggu depan, tahun depan tidak digaransi Anda akan hidup selama-lamanya di dunia yang penuh dengan dosa ini. Ada satu resep di dalam buku 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 18 bahwa ada hal yang tidak kelihatan dibuktikan dengan kelihatan saat ini. Apa itu sebabnya saya sebutkan tadi intangible menuju kepada apa? Tangible. Artinya bahwa bila mana kita percaya, bila mana kita mencari kebenaran, bila mana kita melihat sosok Yesus yang luar biasa yang kita sudah belajar di dalam buku 66 buku, maka saya yakin profil kita akan menentukan kita siapa kita. Nah, tentunya ini Pak Darwis penuh penyerahan ya. Karena untuk memberikan resep-resep kepada orang lain, tentunya buku ini bukan asal-asal kita baca. Tetapi pagi-pagi benar seperti Yesus, mari kita berhubungan dengan Yesus melalui doa. Pagi-pagi benar Yesus sudah belajar firman Allah. Dan saya percaya, di dalam buku Galati dikatakan, bukan oleh kuat, bukan oleh keperkasaan, tetapi bagaimana kita menjernihkan pemikiran firman Allah ini kepada orang lain, dan Roh Kuduslah saja yang sanggup mengobati mereka, sehingga mereka yakin bahwa ada satu kehidupan yang luar biasa, eternal life, ya, eternal life di kemudian hari. Karena kita yakin bahwa janji-janji yang kita ajarkan dan mereka pelajari di dalam firman Allah akan menjadi bagian mereka untuk hal-hal yang kemudian, yang tadi saya sebut tadi, kekekalan bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga, di tepi laut kaca. Maukah para pemirsa mencari firman Allah? Nah, ini merupakan tantangan Pak Darwis dan tentunya ongoing proses, bukan langsung instan. Ini Pak Darwis yang menjadi jawaban, dan terpujilah nama Allah, kita sudah belajar tentang education, pendidikan yang benar. Terima kasih Pak Kaunang, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, kita belajar pendidikan satu kuartal ini, tentu ada tokoh yang utama di dalam pendidikan, yaitu guru besar. Nah, ini kita kembali kepada guru besar. Ya, Pak Fajar, silakan Pak Fajar. Ya, makasih Pak Darwis, kita singkat aja ya. Ini yang tokoh utama yang memang menjadi satu panutan buat kita semuanya, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah Sang Maestro, yaitu Tuhan. Tuhan, guru agung kita. Sebagai pendidik, pengajar yang luar biasa yang menjadi satu panutan buat kita semuanya. Tuhan Yesus pada waktu melayani di atas dunia, dia juga mengajar ya, baik di rumah ibadat, di tempat-tempat ibadah di mana banyak sekali orang yang mempelajari firman Tuhan. Ini contohnya dalam Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-47 yang bagian A ya. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang yang terutama dari bangsa Israel malah berusaha untuk membinasakan dia. Memang Tuhan Yesus selalu mengajar. Nah, ini menjadi satu teladan bagi kita semuanya. Kalau Sang Maestro, Tuhan kita memberikan pengajaran itu ada 4 ya. Yang pertama, dia memperkenalkan Bapa. Yang kedua, dia menyatakan tentang dirinya. Apa tujuan dia di sini? Kenapa dia harus diutus di atas dunia ini? Kemudian yaitu tentang keselamatan, janji keselamatan, penebusan yang sudah dilakukan oleh dia, dan yang terakhir tentang harapan. Harapan itu janji kekekalan yang ditawarkan oleh Tuhan. Bila mana kita semuanya percaya kepada Tuhan, dan tentunya pada waktu itu janji itu akan dinyatakan bagi kita semuanya, kita boleh merasakan satu kesempatan yang luar biasa. Bagaimana kasih penghormatan kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib kita sambut penuh dengan sukacita, dengan nyanyian-nyanyian yang luar biasa, yang begitu merdu, yang begitu akbar dan luar biasa. Ini menjadi satu sambutan bagi kita semuanya sebagai umat Tuhan akan pengajaran atau guru, yaitu Yesus kita sendiri yang sebagai guru agung yang luar biasa. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, Pak Fajar, sebagai respons kita kepada guru agung yang luar biasa ini, bagaimana kita tunjukkan sukacita kita, Pak? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis. Nah, respon kita kepada guru agung artinya kita menyambut apa yang menjadi yang ditawarkan oleh Tuhan. Bila mana Tuhan memberikan satu penawaran buat kita semuanya, satu janji kekal keselamatan
bolehlah kita sambut dengan penerimaan kita, dengan penerimaan Yesus sebagai juru selamat bagi kita. Supaya apa? Supaya kita tidak akan binasa dan justru beroleh kehidupan yang kekal. Jadi respon positif kita terhadap tawaran kepada Tuhan Yesus, mau menerima penebusan Dia, mau menerima janji keselamatan Dia, tentunya kita akan menjadi bagian memperoleh satu kehidupan kekal. Dan ini bisa kita yakinkan kepada orang lain. Tugas kita, seperti tadi Pak Kaunang sampaikan, tugas kita menyampaikan kabar Injil ini kepada semua orang. Apapun, kita doakan mereka. Nanti terserah pada waktu Roh Kudus akan menjamah kehidupan mereka menerima. Mereka pun juga akan menyambut akan janji keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Kita akhirnya tiba pada kesimpulan dari diskusi kita dan pendalaman pada saat ini. Kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulannya. Silakan Pak Tobing. Baik, pemirsa yang berkati Tuhan, bagaimana Yesus sudah mengalahkan kematian dan Dia bangkit, lalu naik kembali ke surga dan menjanjikan bahwa Yesus kembali untuk menyediakan tempat bagi kita. Itu sebuah pengharapan yang sangat luar biasa yang perlu kita imani dan kita yakini, dan itulah seharusnya yang memotivasi kita ya untuk meyakinkan kita bahwa pelajaran surga itu bukan sebuah kebohongan, tetapi itu sebuah kenyataan bukti kasih Allah. Memang tempat kita yang terbaik itu bukan di dunia yang berdosa ini, tetapi di surga. Dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh dengan sukacita. Oleh karena itu, kita pun harus melatih sejak di dalam dunia, kita menjadi orang yang penuh damai, orang yang penuh sukacita, orang yang beriman, karena di surga itu adalah orang-orang yang penuh dengan kedamaian juga. Ya, kalau orang tidak suka damai di dunia, dia nggak akan betah nanti di surga. Kalau dia tidak suka hal-hal yang indah dan hal-hal pekerjaan penyelamatan, dia juga nanti tidak akan betah di surga. Karena di surga itu semuanya penuh kasih, tidak ada yang saling menyakiti, dan semuanya saling menghormati. Dan ini pengalaman yang benar-benar luar biasa. Marilah kita di dalam setiap kehidupan kita, ini memacu motivasi kita agar apapun yang kita lakukan, tujuannya, motivasinya adalah surga. Ketika kita mau berbuat sesuatu yang curang, kita harus langsung ingat, oh iya, ini bukan jalan ke surga. Lalu kita harus kembali ke jalan yang membawa kita ke surga. Saya kira itu pelajaran bagi kita, sekaligus menjadi motivasi bagi kita di akhir tahun 2020 ini, menutup tahun 2020. Semoga kita benar-benar punya kekuatan yang luar biasa kembali untuk memasuki tahun 2021 nanti, sekaligus sebagai penyemangat bagi kita untuk menyediakan diri memasuki surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Saya kira itu yang boleh kita simpulkan untuk pelajaran satu minggu ini, sekaligus sebagai penutup tahun ini. Selamat tinggal tahun yang lama, selamat datang tahun yang baru. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa dimanapun berada, kami berharap ada inspirasi baru bagi Bapak Ibu dimanapun, mendapatkan inspirasi untuk kita bawa ke tahun 2021. Kami para panelis ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua kita. Mari kita ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Kita ulangi sekali lagi, mari kita ucapkan selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2021. Mari kita tutup dengan doa. Kami minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, atas belas kasihan-Mu, Engkau sudah berkenan mengasihi kami, melindungi kami sepanjang tahun 2020. Dan minggu demi minggu, di dalam kerendahan hati dan di dalam belas kasihan Tuhan, Engkau izinkan kami menyelidiki kebenaran Tuhan. Biarlah ini tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi modal yang kuat bagi kami untuk agar iman kami semakin teguh, terutama semakin mendekati akhir zaman. Dan di dalam menyambut tahun 2021 ini, kekuatan yang sama, Allah yang sama, kasih yang sama juga yang melindungi kami Tuhan, bersama dengan pemirsa dimanapun berada. Biarlah Engkau mempersatukan kami dengan semua pemirsa Tuhan, hingga Engkau kumpulkan kami nanti di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Janganlah kiranya ada satupun yang tertinggal di antara kami Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengenal, saling mengasihi satu sama lain nanti di sorga Tuhan. Dan
Oleh karena itu, nyatalah kasih-Mu kepada kami Tuhan. Bila mana setan bekerja, mengganggu kami Tuhan, biarlah kami selalu datang berserah kepada Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu memberikan kekuatan bagi kami. Kami serahkan juga pemirsa dimanapun berada, agar semuanya berada di dalam lindungan Tuhan. Di atas semuanya Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Sampai jumpa di tahun yang baru. Sampai jumpa tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Halo.